menerapkan social distancing, serta melakukan anjuran-anjuran untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di antaranya, cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker ketika berpergian, makan makanan gizi seimbang, serta olahraga dan istirahat secara cukup. Dan jangan lupa ya, untuk tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan juga selalu melakukan hal positif selama di rumah saja. Di video kali ini sedikit berbeda dengan video saya sebelumnya, karena di video kali ini saya akan ditemani oleh anggota kelompok saya. Yuk kita kenalan dulu bersama mereka. Hai, perkenalkan, nama saya Mentari Ariska Yufi Laviani. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Mustiani. Perkenalkan, nama saya Putri Sari. Perkenalkan, nama saya Miftahul Laili. Kami mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yakni mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Kami akan membahas mengenai konsep umum pertumbuhan dan perkembangan. Yuk kita simak videonya bersama. Konsep umum pertumbuhan dan perkembangan. Saya akan membahas tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah sel serta jaringan intraseluler, yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan besar, jumlah, ukuran, fungsi tingkat sel, dan organ individu yang diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Hasil pertumbuhan antara lain berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak, seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Pertumbuhan mencakup perubahan yang semakin sempurna dalam sistem saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Maka dengan demikian, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik. Sedangkan perkembangan didefinisikan sebagai kemajuan menuju kedewasaan. Jika istilah pertumbuhan dan perkembangan itu digunakan secara bersamaan, maka pertumbuhan dan perkembangan memiliki makna kompleks, yaitu berkaitan dengan masalah fisik, mental, dan emosional, diasosiasikan dengan pertumbuhan peserta didik. Jadi, istilah pertumbuhan dan perkembangan digunakan bersamaan untuk menggambarkan proses-proses fisik, mental, dan emosional secara kompleks yang terkait dengan bertumbuh kembangnya peserta didik. B. Tahap pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Hidayat, terdapat dua masa, yaitu masa prenatal dan masa postnatal. Pada masa prenatal terdapat dua fase, yaitu fase embrio dan fase fetus. Fase embrio dimulai dari konsepsi hingga 8 minggu pertama, sedangkan fase fetus yaitu sejak usia 9 minggu hingga kelahiran. Dan masa pada postnatal terdiri dari 5. Yang pertama yaitu masa neonatus, dan yang kedua masa bayi, yang ketiga masa prasekolah, yang keempat masa sekolah, dan yang kelima masa remaja. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Veptika Home 30 September 2013, pertumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. Yang kedua, dalam pertumbuhan dapat terjadi perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa. Yang ketiga, pada pertumbuhan dan perkembangan terjadinya hilangnya ciri-ciri lama yang selama pertumbuhan,
mulanya kelenjar timus, lepasnya gigi susu. Yang keempat, dalam pertumbuhan terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan seperti adanya rambut pada daerah aksila, pubis, atau dada. Baiklah, di sini saya akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Di antaranya adalah, yang pertama adalah faktor internal. Faktor-faktor internal yang berpengaruh untuk tumbuh kembang anak di antaranya adalah ras atau bangsa, jenis kelamin, umur, keluarga, genetik, dan kelainan kromosom. Kedua adalah faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh untuk tumbuh kembang anak diantaranya adalah A. Faktor prenatal, diantaranya gizi, mekanis, toksin atau zat kimia, endokrin, radiasi, infeksi, kelainan imunologi, anoksia embrio, psikologi ibu. Dan yang B. Faktor persalinan. Dan C. Faktor pasca persalinan. Di antaranya adalah gizi, penyakit kronis, fisik dan lingkungan, psikologi, endokrin, sosioekonomi, lingkungan pengasuhan, stimulasi, dan obat-obatan. Aspek pertumbuhan dan perkembangan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan aspek-aspek yang dapat dipantau adalah gerak kasar, gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Baiklah, itulah penjelasan dari konsep umum pertumbuhan dan perkembangan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika ada salah kata-kata, kami mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.